Bitcoin turun drastis ya, bener-bener dari peak 66.459 turun sampai 59.000, pernah nyentuh langsung rebound lagi. Sekarang harganya as this time of recording 61,5 ya. Kemarin banyak banget yang ngomong kalau bulan ini bakal Oktober. Tapi ternyata minggu pertama, malah belum minggu pertama ya, baru 4 hari pertama Oktober, kita langsung lihat Bitcoin tuh langsung turun drastis ya. Dan karena apa? Gara-gara adanya konflik Iran-Israel. Ya, konflik Iran-Israel muncul lagi. Kita langsung ke news pertama dari Jackson Hinkle just now. Rusia sekarang involve ke konflik Iran-Israel. This is very very bad news ya guys ya. Kalau Rusia, salah satu major superpower dunia ini, global ya, udah masuk turun tangan ke konflik yang masalahnya backingannya besar-besar. Nah, kalau macem-macem backingannya mulai turun tangan, kita bakal in trouble ya basically. Nggak hanya sebagai negara Indonesia, tapi secara dunia ya. Nggak hanya Iran-Israel doang, tapi secara dunia mulai in trouble nih. This just now, Russia delivered 33 tons of humanitarian aid to Lebanon. Next news lagi, a large number of Yemeni Ansarullah troops have entered Syria to take part in ground operations against Israel. Ya, dari Adam Media. It's over guys. It's over. Konflik Iran-Israel tadinya relatif kecil, terus mulai dibesar-besarkan, ya kan? Habis itu mulai kecil lagi nih, ya kan? Kecil lagi, nggak ada yang ngomongin. Kemarin sekitar minggu lalu Israel baru ngebom Iran. Habis itu sekarang mereka masuk nih, Rusia nambahin aid ke Lebanon, sekaligus Yemeni troops, infantry siap-siap mau masuk Syria to take part against Israel. Sekali lagi, satu news lagi untuk menutupi segmen konflik ini. Dari Jackson Hinkle lagi, breaking news, Israel reportedly bombed a Russian arms depot in Syria. Itulah kenapa Rusia ini turun tangan. The dividing lines of World War III are becoming crystal clear. Alamak, apakah kita bakal melihat perang dunia ketiga nih? Apakah ini sebuah start of a new world war ya? Jujur semoga aja enggak ya, Gue masih mau hidup guys. Gue masih mau lihat umur. Gue masih mau tua. Gue belum tua guys. Kalau gue udah umur 70 boleh lah perang dunia ketiga lah. Bodo amat. Gue udah siap-siap mati kalau sampai situ. Tapi sekarang alamak ya, aware kalau konflik ini semakin besar dan Rusia ini sekarang mulai turun tangan. Di luar konflik Iran-Israel ini, gue ada beberapa good news nih untuk crypto space ya. News pertama, kita jangan lupa, China is about to unban Bitcoin ya. China di Q4 quarter 4 tahun ini ya, itu ada rencana malah fix untuk bakal nge-unban Bitcoin ya. Artinya ini juga dia nggak dikasih tahu sih, tapi nge-unban Bitcoin sekaligus nge-unban Bitcoin mining. Artinya China yang memiliki populasi terbesar di dunia ya, masyarakat mereka udah sekarang bisa beli Bitcoin, beli cryptocurrency, sekaligus melakukan mining cryptocurrency di mainland China-nya langsung. Next news, this just in, dari Radar Hits. Global banks ya, bank-bank global will test tokenized assets and digital currency transactions on the SWIFT payment system next year. Kalau kalian ikutin live kemarin yang ini perang dunia ketiga ya, live kemarin, gue ngasih tahu kalau SWIFT payment system, yaitu basically ini adalah metode untuk mengirim duit dari satu negara ke negara lain secara internationally. Ya, makanya kalau kalian pernah kirim duit atau beli barang yang langsung dari luar negeri, biasanya dibutuhkan SWIFT code, bank code, dan lain-lain. SWIFT ini pengen diubah, pengen dikurangkan, digantikan dengan payment blockchain, payment lewat crypto. Sekarang ada news tambahan nih untuk SWIFT, yaitu global banks, sekarang bank-bank global bakal ngetes nih tokenisasi aset dan digital currency transactions, which is very very good ya. Tapi ini baru mulai next year. Next news. New news dari Bitcoin Magazine. National Bitcoin Office says sekarang lagi ngebangun new capital markets on Bitcoin. Ya, El Salvador salah satu negara yang bullish banget sama Bitcoin.
ya, yang menggunakan Bitcoin sebagai legal tender atau sebagai mata uang di negaranya dia sendiri. Nih, thanks to this guy ya. Thanks to this guy, yaitu Presiden Bukele, the President of El Salvador. Ya, sekarang El Salvador mau bikin capital markets di Bitcoin, on Bitcoin. Artinya apa? News yang kurang lebih sama kayak dulu hype banget tuh narasi ordinals, yang kalian bisa melakukan transaksi langsung di atas blockchain-nya Bitcoin. Next news lagi, ya ini news paling besar yang gue bisa kasih ke kalian malam ini, ya dari Radar Hits. Breaking news, world's biggest derivative exchange, CME Group, to launch a physical Bitcoin product. Oke, gue ulangin sekali lagi dalam bahasa Indonesia. Breaking news, the world's biggest derivative exchange, CME Group. CME Group adalah organisasi trading derivatives terbesar di dunia, mau nge-launching Bitcoin physical product. Gua terus terang nggak tahu ya apa yang mereka pikirin di kepala mereka ya. Gimana caranya bikin Bitcoin physical product coba? Nggak tahu, kayak mereka bikin koin beneran gitu atau kayak dalam aset, gue masih nggak tahu sih. Tapi ini very very bullish news, very very big news. Gara-gara di live kemarin, kalau kalian udah nonton juga nih, CME Group ini malah udah nge-launching ya sejak Jumat kemarin produk untuk traditional finance untuk nge-trading langsung derivatives Bitcoin atau bahasa lainnya futures Bitcoin. Jadi nggak hanya kita doang nih, trader-trader dan investor kripto yang bisa trading Bitcoin, tapi sekarang traditional finance juga bisa ikut trading Bitcoin juga. Next news lagi dari Bitcoin Archive. This just in, Standard Chartered Bank, ya salah satu bank terbesar di dunia, says a Bitcoin under 60,000, Bitcoin di bawah 60.000 is a buy signal. Is a buy signal. Very very bullish. Gua terus terang setuju. Next news dari Radar Hits. New news nih. Visa and Spanish banking giant BBVA, harusnya kalian tahu ya kalau kalian nonton bola, sering sponsor mereka, to launch stablecoin. Visa mau bikin stablecoin baru nih. Very very bullish ya. Visa semakin lama kalau seandainya kalian belum nonton live terakhir gua, Visa semakin lama makin involve ke dunia kripto sekaligus dengan blockchain dan tokenisasi aset ya. Very very bullish ya, very very bullish. Next news lagi datang dari Visa juga, dari Radar Hits juga. Breaking news, Visa just launched its tokenized asset platform. Gua nggak tahu mereka kapan bikinnya, tapi tiba-tiba udah nge-launching aja. To issue and manage digital assets. Cepet juga ya Visa. Kayak baru kemarin kita bahas kalau Visa mau mendalami tokenisasi aset. Sekarang mereka udah nge-launching platformnya. Cepet ya, dalam 1 hari ya. Next news dari Crypto T. Starbucks accepts Bitcoin. Next news lagi, McDonald's accepts Bitcoin. Meskipun ini cuman ada di beberapa negara doang, kayak di Swiss, kayak di negara-negara mahal, basically ya, negara mahal kayak Croatia dan Monaco, pelan-pelan Bitcoin itu makin di-accept di negara-negara di luar negara wealthy ya, Commonwealth ya. Jadi siap-siap aja, mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian, bahkan mungkin 40 tahun kemudian malah ya, 40 tahun kemudian, Bitcoin bisa dipakai di Indonesia untuk beli McDonald's. Next news dari Bitcoin Therapist. Ini news yang unik nih, berita yang unik. This just in, new HBO documentary, ada dokumenter ini yang dikeluarin dari HBO, claims to have discovered the true identity of Satoshi Nakamoto. Kalau kalian nggak tahu, Satoshi Nakamoto adalah pendiri Bitcoin. Sampai sekarang kita nggak tahu siapa ya orangnya. Apakah itu cowok, cewek aja kita nggak tahu. Apakah dia muda, tua, kita nggak tahu. Ya, dia kuliah di mana, dia orang beneran atau organisasi, kita nggak tahu. Ya, gara-gara Satoshi Nakamoto ini di tahun 2009, hampir 20 tahun yang lalu ya, 15 tahun yang lalu, itu bikin Bitcoin terus hilang selamanya. Sampai sekarang kita nggak tahu nih siapa, the creator of Bitcoin. Sekarang muncul nih HBO documentary baru. Mereka klaim kalau kita tahu loh siapa Satoshi Nakamoto. Be careful. Menarik banget ya. Menarik banget kalau seandainya Satoshi Nakamoto ini bener-bener di-doxing ke dunia ya. Sekarang kita alih sedikit dari crypto market. Kita lihat of course election year bentar lagi ya. Pemilu tinggal sisa sebulan lagi di November. Dari Polymarket, Trump now has a 4% lead in the Pennsylvania odds. Dari Pennsylvania, Trump menang 4% dari Harris. Next news, sebenarnya bukan news, tapi gue mau kasih kalian perspektif Oktober bulan ini dengan Oktober
tahun lalu, ya. Kita ada news dari Ash Crypto. Kita ada, bukan news sih, analisis dari Ash Crypto. Buka langsung. Oktober 2023, Bitcoin dropped 7.5%, turun 7,5% dalam minggu pertama. Abis itu, pump 33% by month's end. Ini penting ya, di akhir bulan. Oktober 2024. Bitcoin drop 6,5% in 3 days, in the first 3 days. Turun. In my opinion, BTC could drop a little more so that people will stop believing in October, ya kan? Once bears start getting excited and calling for 40-45k, BTC will pump hard. Ya, market manipulation 101, create fear then pump. Ini sesuai apa yang gue ngomong kemarin di news ya. Ini bener-bener live yang kemarin, stream 2 days ago ya. This is what happens when everyone tweets October. Gue udah analisa nih, essentially ya, intinya adalah kalau seandainya banyak banget retail, kita semua sepakat kalau Oktober bakal naik, manipulasi bakal set in, dan bakal diturunin. Kebetulan aja kita langsung diturunin 6,5%. Mana? 6,5% 3 hari pertama ya. Sama last news for tonight ya, dari Alex Becker. Gue terus terang sama pandangannya dengan dia ya. Gue tidak bullish karena Oktober ya, Oktober. Gue tidak bullish gara-gara Oktober. Gua bullish because fuck you, ya. I stay bullish or die. Gua stay bullish or die. There is no spoon, there is no other chair. There is a one-way ship to Valhalla or hell. I ride with no regrets. Sama dengan apa pandangan gua yang selama ini gua udah kasih tahu ke kalian, dan harusnya kalau kalian minimal nonton 1 minggu live stream atau video, harusnya kalian tahu pendapat gua kayak gimana ya. Gua di crypto ini either ride bullish ke Valhalla kita bareng-bareng semuanya 100x, 200x, 1000x, atau kita tunggu cycle berikutnya. Sebelum kita udahin videonya, gue mau kasih tau partner buat video malam ini dan recurring partner platform yang actually gue pakai ya, yaitu Cryptonomi. Cryptonomi itu adalah website ya, platform di mana kalian bisa dapat flexible staking, fixed staking, dan launch pool dengan APY yang tinggi banget. Kalau seandainya kalian ikutin Cryptonomi sejak dulu, itu gue udah masukin PP nih sebanyak $833. Tentunya turun gara-gara harga PP turun. Tapi di video malam ini, gue mau ngasih tahu kalian tentang feature launch pool-nya mereka. Ini adalah feature flagship-nya Cryptonomi yang didesain untuk nge-maximize profit kalian sambil nge-protect your position. Maksudnya gimana kok? Launch pool ini basically kayak crowdfunding ya, crowdfunding event di mana kalian bisa berpartisipasi ke project-project yang belum keluar loh ya, dan dapat posisi lebih awal daripada public ya. Bahasa lainnya adalah pre-sale, tapi bedanya sama pre-sale adalah pre-sale itu masih untuk public. Launch pool ini cuman biasanya ditargetkan ke private investors. Nah, di Cryptonomi ini kebetulan project launch pool sebelum-sebelumnya tuh ada banyak banget ya. Dan semuanya ini trusted ya. Dan kalau seandainya kalian lihat kayak Cookie 3 ya, Cookie 3 ini projectnya lumayan bagus ya, bagus banget ini. Terus habis itu kita ada BitGet Wallet juga launch poolnya di Cryptonomi. Di bawah lagi ada G3 launchnya juga di Cryptonomi. Dan masih banyak yang lain. Nah, kalian bisa cek sendiri langsung di link pertama di deskripsi di bawah video ini. Dan kalau kalian lihat dari launch pool Cryptonomi, average return of investment-nya sendiri itu 1000%. Bayangin, atau 10x ya. All time high average return on investment. Ini rata-rata 57x ya. Number of events, Cryptonomi udah meluncing 351 event dengan 158 juta funds raise. Dengan GameFi itu mengakomodasikan 70% dari semua project yang barusan kita scroll. DeFi 11%, blockchain 11%, dan yang lain 9%. Ya, gue terus terang dengan duit yang gue ada pengen masuk launch pool-nya Cryptonomi. Gue masih nunggu project yang upcoming. Ini gue dapat bisikan dari project Cryptonomi-nya langsung nih. Di Oktober bakal nge-launching 5 project baru. Ya, gue bener-bener interested ke project-project yang akan datang nih. Jadi I'm going to keep you posted ya untuk video berikutnya. Kalau seandainya kalian udah pakai Cryptonomi dan kalian ada masalah nih, ada masalah baik itu deposit dan lain-lain, lihat Cryptonomi has a built-in chat system. Jadi,
Cryptonomy, gue pengen need some help. Gue ada masalah nih sama app kalian dan lain-lain. Ya, ikutin aja prosesnya. Semuanya itu automated dan prosesnya itu langsung diberikan tuh kan, langsung diberikan ke agent ya. Gue nggak perlu sih. Tapi kalau seandainya kalian ada masalah di platformnya langsung, 24/7 assistant support. Jadi very nice ya. Jadi sangat supportive untuk user experience-nya. Kalau seandainya kalian mau bikin kontrak ya, kalian tinggal ke create contract di sini ya. Tinggal misalnya gue masukin BTC ya, misalnya, oke. Gue maximum, misalnya ini maximum aja. Habis itu gue klik X bronze. Sebenarnya ada banyak banget ya, tapi lihat aja ya, minimum depositnya harus juga lumayan tinggi juga. Launch pool tiers and conditions ya, basically ini cara kalian untuk masuk ke launch poolnya mereka ya. Dan jangan lupa contract end date-nya itu Oktober 4, 2025. Jadi setahun kalian lock BTC kalian ya. Coba kalau gue masukin 0,01 aja sebagai contoh. Oke, nggak bisa ya, minimal segini. Oke, gue masukin minimal ya. Gue pilih X bronze dan gue continue. I have read, ya kan? Dan dengan gue masukin ini, ya, dengan gue masukin kontrak ini ke launch poolnya, gue sekarang bisa, boom, expected profit 1-5x tanpa gue harus ngapa-ngapain dengan capital segini banyak. Ya, dengan capital segini banyak. Jadi basically, gue udah lock this capital dengan return on investment average segini banyak. Jadi expected profitnya 1-5x dengan kalau nggak salah profit sharing 50% ya. Jadi lumayan ya. Jadi secara otomatis kalian bisa masuk project-project yang akan datang di Oktober dan bulan-bulan berikutnya sebelum publik yang masuk ya, sebelum publik yang invest. Dan lagi kalau seandainya kalian mau check out Cryptonomy, ada link pertama di description di bawah video ini. Kalian klik aja, kalian bakal langsung diarahin ke Cryptonomy langsung. Thank you banget Cryptonomy udah nge-sponsor video malam ini. And I will see you guys in the next video.